Coba deh kamu bayangin kalau misalkan kamu harus menghadapi kenyataan bahwa kamu adalah sasaran tumbal berikutnya oleh ayah kamu sendiri. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah novel horor lagi yang judulnya Di Ambang Kematian karya Jero. Mari kita langsung aja ke sinopsis novel Di Ambang Kematian karya Jero ini. Nadia harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya memuja iblis melalui pesugihan dan mereka harus melakukan ritual-ritual yang kejam, tragis dan juga traumatis bagi Nadia sendiri. Pada awal tragedi dia harus kehilangan ibunya yang mengidap penyakit aneh dan juga sangat ngeri. Ibunya mengalami kematian yang sangat tragis di depan seluruh keluarganya termasuk Nadia. Dan pada saat itu Nadia sedang berumur 5 tahun. Karena Nadia ini masih berumur 5 tahun jadi dia tuh awalnya tuh nggak ngerti gitu kan. Jadi dia tahunya ya ibunya meninggal kayak gitu. Tapi tetap aja karena kematian ibunya yang aneh dan juga tragis dan mengerikan. Jadi hal itu tuh kebawa sampai gede. Dan ternyata terornya tuh nggak cuma di situ aja. Jadi setelah 10 tahun kemudian dia harus menghadapi bahwa kakaknya juga meninggal. Dan 10 tahun lagi itu giliran dia yang jadi tumbal berikutnya. Karena sebenarnya selama 20 tahun ini Nadia juga belajar mengenai tragedi-tragedi yang ada di rumahnya. Dia juga bertekad untuk menyelamatkan diri. Cuman pertanyaannya adalah apakah Nadia ini bisa selamat? Seperti yang kita tahu iblis itu kan gak nyata, gak terlihat, tapi terornya yang nyata. Terus gimana kita bisa ngelawan? Nah, jadi itulah sekilas dari isi buku ini. Kita akan masuk ke reviewnya. Teman-teman kalau misalkan yang sering baca Twitter atau baca tweet-tweet horor di Twitter pasti udah gak asing deh sama Di Ambang Kematian karyanya Jero ini. Karena memang buku ini tuh diangkat dari cerita di Twitter atau thread di Twitter. Ya sama halnya kayak KKN Desa Penari yang viral kan ya. Karena ini juga kan sempat viral ya, terus sempat masuk ke portal berita juga. Dan pada akhirnya dibukukan sama Bentang Pustaka. Nah kita akan ngomentarin dulu nih soal si isi ceritanya. Sebenarnya yang dialami Nadia ini tuh nggak main-main ya. Kayaknya nih menurut aku nih, Nadia bisa tumbuh normal aja jika memang benar Nadia ada. Nadia bisa tumbuh normal sampai dia berumur 15 tahun aja itu udah ajaib banget. Karena apa? Karena ya untuk orang yang lain gitu, untuk orang lain mungkin bisa aja gila gitu. Karena kan lingkungan tempat dia tumbuh tuh udah gak baik. Pertama, rumahnya terus-terusan direnovasi, terus nggak boleh dibersihin. Ibunya meninggal dengan sangat tragis, terus kakaknya juga meninggal dengan sangat tragis. Cepet lagi, jadi nggak babi bu bepo gitu kan, langsung kayak nunjukin tanda-tanda sepertinya aku bakalan pergi deh besok atau lusa atau nanti, terus bye kayak gitu aja. Itu bikin banget sih Nadia traumatis. Belum lagi pada saat berumur 15 tahun Nadia ini kayak ngelihat sesuatu hal yang sebenarnya nggak boleh dilihat sama anak kecil. Udah gitu sepanjang hidupnya itu tuh kayak terdengar teror-teror dari kambing. Ya nggak salah lagi memang kambing karena yang dipuja adalah iblis kambing ini kan ya, yang ini. Jadi di buku ini tuh nggak hanya horornya aja gitu yang disinggung, tapi mental health-nya juga. Nah sekarang ke ilustrasinya. Kalau misalkan teman-teman lihat nih ilustrasinya, aku nggak akan ngeliatin yang serem ya, yang biasa aja. Nah yang ini, nah itu tuh sebenarnya biasa aja kan ya, kayak jadi kayak ada pesta kayak gitu, pesta adat Jawa biasa. Cuman kalau misalkan teman-teman lihat lagi nih, ini tuh punya vibes yang serem dan mengganggu banget. Kalau misalkan teman-teman tahu webtoon yang judulnya Gloomy Sunday, ini tuh mirip-mirip ilustrasinya dengan si Gloomy Sunday itu. Jadi nggak serem, cuman ngeganggu gitu. Mengganggu, kayak tau gak sih kayak gimana ya?
kayak ngeganggu aja gitu, nggak serem. Kalau serem itu kan kayak ini ya, kayak novel Aryo ini ya, ini kan serem ya, serem. Tapi kalau yang ini dia vibes-nya tuh mengganggu nih ya, bikin merinding iya, tapi ya gitu ngeganggu kita gitu, bikin merinding dan ngeganggu. Ini aku tunjukin lagi ya. Nah kalau kamu baca buku ini, kamu juga bisa dapetin yang namanya soundtrack. Nah, soundtracknya ini bisa banget nemenin kamu baca buku ini. Jadi bisa bikin nambah serem, bisa bikin feel-nya itu nambah gitu. Karena kan jujur buku ini tuh beda sama buku horor-horor yang sebelumnya ya. Kayak ini tuh apa ya? Katanya kisah nyata yang viral. Dan bisa bikin kita merinding gitu loh, dan nggak nyangka gitu, oh ternyata di dunia ini tuh ada gitu yang kayak gini. Nah kalian tuh cuma tinggal scan aja barcode-nya di sini, nanti masuk ke browser, di browser itu masuk ke websitenya Roof. Nah di situ nanti kalian bisa dengerin soundtracknya, jadi gampang banget lah. Kalau misalkan ditanya nih, Kak sebenarnya ini apa sih bedanya sama si Twitter? Aku sebenarnya belum baca versi Twitternya kayak apa, cuman yang jelas ya mungkin mirip-mirip dengan KKN Desa Penari ya kan. Kalau KKN Desa Penari aku sempat baca Twitternya, kalau ini aku belum sempat baca gitu sampai buku ini terbit dan dikasih ke aku, ini belum aku baca. Tapi yang jelas ceritanya lebih detail dan si bentang pustakanya bilang bahwa kalau di Twitter itu nggak ada tuh endingnya Nadia itu bakalan kayak gimana gitu. Tapi kalau di sini ada. Cuman pas aku baca endingnya itu tetap ngegantung gitu. Jadi kita tuh nggak dikasih gambaran gamblang bahwa Nadia tuh bakalan kayak gini loh. Nadia tuh bakalan kayak gitu loh. Tapi di epilognya juga ada kayak clue-clue gitu, jadi tetap itu dibalikin lagi ke pembaca mau seperti apa. Tapi kalau misalkan aku mikir ya, Nadianya tuh kayaknya akan seperti ini loh, tapi nggak tahu juga gitu, nggak yakin juga karena kan dikasih clue-nya itu samar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah baca, coba deh nanti DM aku di Instagram, menurut kalian Nadia itu akan seperti apa gitu nantinya. Jadi jangan ditaruh di kolom komentar ya, nanti jadinya spoiler. Jadi kesimpulannya, feel keseluruhan dari si buku ini apa? Ya pas aku baca, feel-nya itu horor, mencekam, ditambah soundtracknya, terus ditambah juga si ilustrasinya. Bikin nambah kita tuh horor, tapi juga ada rasa sedih, haru. Dan kalau misalnya kalian percaya nih, pas aku setelah baca ini tuh kayak hulang-hulang, hulang-hulang bahasa Indonesianya apa ya, ngelamun, kayak ngelamun gitu loh, kayak aduh kok gini banget ya nasib si Nadia, kok aku kalau misalkan jadi Nadia, kayaknya gak akan kuat deh hidup juga, kayak gitulah, persis kayak gitu. Jadi itulah teman-teman review di Ambang Kematian karya Zero ini. Thank you banget yang udah nontonin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin video. Oke, bye-bye.